Berkisah tentang seorang wanita yang bernama Mano, dia selalu tidak dihiraukan oleh pasangannya Rio. Satu ketika di pagi hari Mano menyiapkan secangkir kopi dan goreng pisang, Mano terus mengajak pasangannya untuk ngobrol dan bertanya tentang aktivitas kerja di kantornya. Namun Rio yang tidak pernah menghiraukan malah bergegas pergi meninggalkan tempat duduknya. Tiba di malam hari ketika Mano berbaring di tempat tidurnya dan pura-pura memejamkan mata, Rio pun datang dan tiba-tiba ada pesan dari handphone Rio, dan Rio mengomentari dengan nada mesra. あいつかわいいな。 Terlihat Mano sangat kecewa dan merenung ketika dia merasakan dan mendengar perubahan sikap Rio, yang Mano tidak suka. Di keesokan harinya ketika Mano sibuk di tempat kerjanya, ada seorang laki-laki yang memperhatikan dirinya. Ketika Mano sedang melayani pelanggan di kafe tempatnya bekerja, tiba-tiba ada pelanggan yang berbuat aneh kepadanya dan kejadian itu dilihat oleh Alam Sunar, yaitu teman laki-laki Mano di kafe tersebut. Dengan kejadian tadi Alam Sunar bergegas lari ke arah Mano dan menanyakan mengapa Mano diam saja diperlakukan seperti itu. Alam Sunar yang tidak terima dengan pelanggan yang kurang sopan itu lalu segera menghampiri si pelanggan tersebut, dan menanyakan mengapa melakukan perihal yang tidak mengenakan terhadap teman kerja wanitanya. Ketika Alam dan si pelanggan tua keladi itu sedang berselisih lalu Mano lari dan memisahkan mereka berdua, dan akhirnya si pelanggan tua keledai itu pun pergi buru-buru meninggalkan tempat duduknya. Ketika suasana kafe itu menjadi ramai dan tontonan pengunjung yang lain. Akhirnya datang juga bos pengelola kafe itu dan menegur Alam Sunar berikut Mano. Lalu menyuruh Alam Sunar mengikutinya ke ruangan belakang untuk menanyakan apa yang terjadi, sekaligus memberikan arahan kepadanya. Setelah selesai bos pun pergi lalu Alam Sunar meminta maaf kepada Mano karena perilakunya tadi, yang membuat Mano pun ikut diceramahi bosnya. Ketika Mano akan pergi tiba-tiba Alam Sunar memanggil namanya, dengan nada gugup dan Mano pun sedikit bingung lalu akhirnya keluar. Berganti di malam hari ketika jam waktu pulang kerja. Mano sedang mengganti pakaian, tiba-tiba Alam Sunar masuk yang tidak sengaja melihat Mano. Alam Sunar langsung menghadap ke belakang pintu yang pura-pura malu kucing padahal Alam Sunar menginginkannya. Setelah Mano menggunakan pakaiannya, Alam Sunar menghampiri dan ingin mengajak Mano makan malam, sebagai tanda permintaan maafnya atas kejadian kemarin.
Sebelum Mano menjawab, Alam Sunar yang begitu kaku dan malu-malu kucing akhirnya pun pergi. Namun Mano tiba-tiba menjawabnya, malah Mano yang mengajak Alam Sunar untuk pergi makan bersamanya. Scene berganti ketika Mano dan Alam Sunar sedang makan malam dan mereka pun terlihat begitu akrab berbincang, sambil menikmati hidangan ringan berikut minum es doger, yang mana Alam dan Mano terlihat sangat senang dan bahagia sambil ketawa cekikikan bersama. Ketika sudah selesai mereka berdua pun pergi pulang. Di trotoar mereka berdua sedang lari-lari manja terlihat sangat bahagia, namun tiba-tiba Mano berhenti, karena Mano merasakan sakit di perutnya. Alam Sunar yang sangat perhatian menyarankan Mano sebaiknya jangan pulang, melainkan Alam mengajaknya ke tempat penginapan. Sesampainya di penginapan terlihat Alam dan Mano sedang berbaring berdua di tempat tidur yang sama. Dengan mimik yang canggung dan terlihat kaku, tiba-tiba Mano bertanya kepada Alam apakah dia sering pergi ke penginapan. Alam hanya menjawab seadanya, malahan Alam peluk Mano yang Mano sedikit kaget dan risih namun agak berdebar, tapi sebetulnya martabak Mano sudah berdenyut kencang dan tidak menolak. Akhirnya Mano memberikan persyaratan kepada Alam, jika ingin mencicipi martabaknya Alam harus janji. Mano memberikannya hanya 1 kali dan Alam jangan minta nambah jika ingin lagi, dan akhirnya Alam pun bersedia dan menyanggupinya. Kembali di esok harinya di mana Mano dengan aktivitas kerjanya. Dan ternyata Alam sedang menatap Mano yang sedang sibuk melayani pelanggannya di meja kasir. Lalu tiba-tiba bos datang dan menggantikan Mano untuk melayani pengunjung yang lain, akhirnya Mano pergi ke belakang ke kamar mandi. Alam Sunar yang sedang memperhatikan ternyata mengikuti Mano dari belakang. Ketika Mano sedang bersih-bersih, Alam Sunar pelan-pelan menghampiri Mano dengan mengendap-endap. Ketika Mano sadar kedatangan Alam Sunar, Mano sudah tahu maksudnya. Dan Alam Sunar segera menutup pintu. Benar saja, ternyata Alam Sunar ketagihan dengan martabaknya Mano. Kembali kepada Mano yang sudah ada di rumah dan sedang berdandan di depan meja rias, juga ada Rio yang sedang di belakangnya. Rio bertanya kepada Mano yang mana sekarang Mano giat bekerja dan selain itu Mano sering juga berdandan, bahkan Rio bertanya apakah hari libur tetap masuk kerja, dan Mano dengan santai menjawab, bahkan Mano bertanya kepada Rio akan makan malam di mana hari ini, namun Rio tidak memikirkan itu. Bahkan Rio terlihat sangat sibuk, namun sepertinya Rio sedikit curiga kepada Mano. Dan Rio bergegas pergi meninggalkan Mano dengan sangat buru-buru. Dan ternyata malahan Mano sangat senang jika Rio tidak sering dengan dirinya. Kembali di cafe tempatnya bekerja ketika si bos sedang sibuk melayani pelanggan dan pergi meninggalkan meja kasir. Tiba-tiba si bos masuk ke ruang belakang sambil menelpon tukang cimol. Dan ternyata sudah ada Mano dan Alam yang sedang duduk berduaan di meja. Mereka sangat kaget karena kedatangan bosnya dan berpura-pura menegurnya.
Terlihat dari wajah Alam dan Mano yang sedang tanggung, akhirnya Mano izin kepada Alam yang ingin kembali ke tempat kerjanya, namun Alam keberatan dan ingin meneruskan kegiatannya tadi, dan memohon kepada Mano untuk menurutinya. Akhirnya Mano bersedia karena Mano berpikir jika kemauan Alam tidak dipenuhi, Alam akan demam dan kepikiran terus. Begitu senangnya Alam, begitu juga Mano yang terlihat senyum-senyum manja kepada Alam karena sudah memberikan hadiah. Yang mana Rio pasangannya belum pernah memberikan hadiah seperti hadiah yang diberikan Alam kepadanya. Scene berganti ketika Mano sedang berada di dapur rumahnya, di mana Mano sedang memasak, sekaligus sedang asik SMS-an. Tiba-tiba Rio datang menghampirinya dan menanyakan kepada Mano dengan siapa Mano SMS-an, lalu tiba-tiba Rio mencoba merebut handphone Mano dari tangannya. Namun Mano terus coba mempertahankannya, karena Mano ingin membalas kelakuan Rio kepadanya, yang mana Rio pun tidak ingin memberikan handphonenya ketika Mano memintanya. Akhirnya Rio pergi meninggalkan Mano di dapur dan Rio mulai curiga dengan tingkah laku Mano yang tidak biasanya. Berganti kepada Rio yang sedang berjalan menuju ke tempat kerjanya. Tanpa disengaja Rio berpapasan dengan seorang laki-laki muda, yang mana laki-laki itu berjalan sambil terus menelpon seseorang. Dan tiba-tiba Rio berhenti dan mulai curiga. Ternyata Alam datang menemui Mano, dan Mano pun terlihat sangat senang dengan kedatangan Alam, yang mana Mano sangat kegirangan sampai-sampai Mano memeluk Alam dengan erat dan terus memberikan senyuman manjanya kepada Alam. Tiba-tiba Rio datang ke rumah karena menyimpan curiga, dan benar saja baru buka pintu Rio mendengar teriakan dan erangan dari dalam kamar. Rio langsung menghampiri dan membuka pintu kamarnya. Dan Rio sangat kaget, ternyata